Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gue ada update berita. Sebenarnya ini gue dapat dari salah satu fanbase-nya Manchester United, dan ternyata ini sudah diberitakan di koran majalah lah ya, majalah sepak bolanya Norwegia oleh, ini namanya agak susah nih, namanya kayak model-model Solskjaer juga nih, Stian Andre De Waal. Dia jurnalis football TV, yaitu salah satu majalah sepak bolanya Norwegia, yang dimana dia memberitakan bahwa pelatih Lillestrøm, yaitu Lillestrøm itu klub di Norwegia, yaitu Andreas Jorgensen, ya, ini sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Manchester United sebagai set piece coach. Nah, di set piece ini ya untuk yang ngajarin atau melatih tendangan sudut, baik bertahan maupun menyerang, tendangan bebas, kata-kata tendangan sudut sih, tendangan bebas, ya pokoknya dari set pieces lah. Nah, jadi si Andreas Bergson ini, kalau ngeliat dari track recordnya di Transfermarkt, ya, usia 42 tahun, dengan sistem permainan 4-3-3 attacking, berkebangsaan Swedia. Jadi si Andreas Jorgensen ini sebelumnya pernah melatih sebagai asisten manajernya di Brentford, ya. Kemudian ya kalau pelatihan dia di Malmo tuh ada klubnya Swedia, itu klubnya A8 kalau nggak salah dulu. Terus dia pernah di Arsenal sebagai asisten manajer. Kemudian terakhir itu sebelum dia di Lillestrøm menjadi seorang manajer pada bulan Desember 2023, dia adalah pelatih teknik Southampton. Nah, bisa ditarik garis benangnya. Jadi dia ini dulu anak buahnya Jason Wilcox, karena Jason Wilcox dulu adalah sport directornya Southampton. Ya, jadi ada lagi nih pelatih yang udah di level manajer, bahkan udah sempat jadi technical coach di Southampton, mau rela ibaratnya turun pangkat ya menjadi pelatih set piece. Nah, hanya set piece doang berarti dia. Kenapa ini penting? Karena kalau lo bisa pernah tahu, tahun lalu ya, kita itu menerima 135 corner, yang dimana dalam corner itu menghasilkan 63 shot dan terciptalah 4 gol. Ini bener-bener ya namanya untung masih 4 gol gitu kan. Dengan 63 shot berarti ya hampir 10%-nya tercipta gol gitu. Ya bayangin kalau misalnya 15-20%, berapa kali kita kebobolan. Dan sering kan kita ngelihat berapa kali kita kebobolan dari set piece, sampai gue kadang-kadang kalau nonton, busetnya latihan ngapain aja sih gitu ya. Kemarin terakhir pelatih set piece-nya adalah Eric Ramsey yang udah sekarang menjadi pelatih di Amerika. Sementara ini dilatih oleh Steve McLaren. Nah, kalau memangnya sisi Andreas Jorgensen ini masuk, belum tahu apakah si Steve McLaren ini akan bergabung, maksudnya akan selesai urusannya, atau mungkin dia ada pos lain di kepelatihan. Karena kalau gue pikir ya antara perlu dan tidak perlu sih. Kalau bicara waktu itu kan Steve McLaren didatangkan sebagai penghubung antara pelatih dengan para pemain, karena dia kan pernah ya dengan manajemen juga lah, karena dia pernah melatih di situ, orang Inggris. Nah, cuman kalau posisi sekarang gue ngelihat udah ada Van Nistelrooy yang notabene ya pernah jadi anak situ juga gitu ya. Apakah kehadiran Steve McLaren masih dibutuhkan? Nah, ini yang nanti kita lihat kalau si Andreas Jorgensen ini jadi bergabung.
Dia juga pernah jadi pelatih Arsenal tadi ya. Kemudian dia memang ahli dalam set piece ya. Jadi dia memang spesialis gitu lah, spesialis set piece. Dan peran dia di Arsenal, di Brentford, di Southampton juga seperti ini. Nah, jadi nggak hanya bertahan nih dalam soal menyerang juga gitu. Kemarin sih pas lagi Steve McLaren pegang udah agak lumayan tuh si Maguire bisa sempat cetak gol kan waktu semifinal Piala FA dari corner. Nah ini kalau dia masuk ya kita kan kangen juga gitu, zaman dulu tuh kayaknya kalau corner itu kita udah kayak 70% 80% kita bikin gol nih, udah ada Vidic, ada Ferdinand ya kan. Kalau dari zaman dulu tuh bahkan sampai level Chris Smalling pun masih bisa nyetak gol. Cuman udah 4-5 tahun terakhir ini nggak pernah lagi kita kayaknya ngelihat, jarang lah nyetak gol dari corner gitu, atau dari tendangan bebas gak langsung gitu, jarang banget. Nah ini mudah-mudahan menjadi ya ini satu bentuk komitmen Ineos. Jadi tidak hanya masalah pemain, tidak hanya masalah keuangan gitu, transfer, tapi juga masalah hal-hal lain nih kayak set piece gitu segala macam. Bahkan untuk masalah pemain kemarin gue udah bilang kan, karena ini tuh Amerika ada perbedaan waktu yang sangat besar gitu ya, jet lag gitu kalau istilahnya. Tidur aja sekarang Manchester United pemainnya itu diberikan baju khusus yang dimana serat-seratnya itu untuk memperlancar sirkulasi darah. Nah udah sampai sebegitu tuh. Nah emang sepak bola udah begini gitu loh ya, teknologi segala macam. Jadi udah nggak bisa lagi sistem liberal United Way free gitu, udah ya jujur udah nggak bisa lagi deh. Nah tapi ini juga ada satu berita juga yang ya gue rasa sih ada koneksinya di balik hendak meng-hire seseorang gitu ya. Tapi ada berita bahwa akan terjadi PHK besar-besaran di dalam tubuh manajemen Manchester United. Jadi Manchester United itu dianggap kelebihan staff. Rata-rata klub Inggris itu staffnya itu di bawah 1.000 orang, sedangkan Manchester United itu staffnya 1.150 orang. Ini kan yang kalau dilihat mungkin nama Ineos waktu mereka observasi gitu ya bisa jadi ada posisi yang tumpang tindih, atau bisa jadi ada posisi yang mungkin secara teknologi bisa digantikan. Nah akan ada PHK besar-besaran yang dimana hampir 250 orang yang di PHK ya, berarti untuk benar-benar memperkecil. Nah kemarin juga sebenarnya Ineos kan begitu mulai sebelumnya bulan-bulan Maret ya, itu udah melakukan pengetatan biaya gitu loh, kayak kartu kredit corporate karyawan itu dicabut ya. Terus kalau mau nonton yang pertandingan di luar Old Trafford kayak kemarin final semifinal Piala FA, itu dulu ada beberapa karyawan yang memang dapat fasilitas akhirnya dicabut. Nah ini juga nih mungkin Ineos ngeliat secara keuangan kelebihan beban gaji, ya itu wajar dalam bisnis begitu. Gua sendiri pernah merasakan gitu, ada ya pemilik saham baru gitu datang ke kantor, ya akhirnya waktu itu sih untungnya gue gak kena, cuma anak buah gue yang kena gitu ya. Itu yang apa ya, yang biasa terjadi dalam dunia bisnis gitu ya, life goes on gitu. Tapi kalau kita ngomong untuk kepentingan klub ya, kita harus menekan biaya-biaya yang nggak perlu gitu ya kan. Ya, pertanyaan gue sih sebenarnya satu sih, kenapa nggak biayanya Glazer aja yang dibuang gitu loh ya kan. Itu kan yang 250 orang lagi cari makan gitu kan. Kenapa nggak biayanya Glazer yang dibuang gitu. Nah ini yang gue bilang sepertinya sih Manchester United, Ineos dalam hal ini serius untuk melakukan pengetatan biaya. Karena kenapa? Dengan biaya tekan, biasanya kinerja yang lain juga jadi lebih bagus gitu ya, semangat gitu ya, daripada gue dipecat gitu. Dengan biaya-biaya ada yang bisa dikumpulkan ya, mudah-mudahan sih jangan masuk kantong Glazer lagi. Ya mudah-mudahan buat ya ini kan udah ada renovasi Carrington tempat latihan ya, yang paling banyak ditunggu para fans gitu.
stadion yang mau direnovasi kapan nih ya. Kalau biaya dari situ kumpul dari sini ya nggak apa-apa gitu, berarti jalannya Ineos bener. Itu aja sih ya berita kali ini. Nanti kan gue dapatkan lagi berita-berita yang lain dan gue bahas di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.